Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali Kang P mendampingi di Koperasi Merah Putih baik di desa maupun di kelurahan ya, KKMP maupun KDMP. Di video ini Kang P akan terus mendampingi perihal-perihal yang harus dipenuhi oleh insan Koperasi Merah Putih dimanapun berada. Kang P kasih masukan di video ini, yaitu Koperasi Merah Putih ini harus punya RAPBK, membuat RAPBK. Apa itu RAPBK? Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi. Nah, di perencanaan inilah dibuat pendapatan koperasi itu dari mana saja sumbernya. Ya, misalkan satu, bikin tabel. Ya, bikin tabel rencana anggaran pendapatan. Nah, pendapatan ini dari mana? Poin pertama, koperasi itu dari simpanan pokok. Simpanan pokok itu yang dibayarkan pada saat anggota masuk menjadi keanggotaan koperasi. Itu bisa dicicil atau bisa sekaligus. Nah, kalau yang kedua dari koperasi, dari simpanan wajib. Ya, dari simpanan wajib ini dibayarkan pada saat sebulan sekali. Ya, sebulan sekali anggota membayar iuran atau simpanan wajib. Nilainya disepakati oleh masing-masing koperasi ya. Nah, ini jadi tolak ukur pendapatannya dari Koperasi Merah Putih baik KDMP maupun KKMP harus punya perencanaan ini pendapatannya. Nah, diproyeksikan ini kan udah tinggal beberapa bulan ya, tahun 2025 ini nanti akan dilaporkan di RAT tahun 2026, tahun buku 2025. Nah, di tahun 2025 ini tersisa misalkan kita mau mulai di Agustus atau di September. Nah, kita hitung misalkan di September berarti tinggal tersisa misalkan 4 bulan lagi ya, 4 September, Oktober, November, Desember, berarti 4 bulan inilah yang nanti dilaporkan di tahun 2026 pada saat RAT. Nah, RAT itu apa? Rapat anggota tahunan. Nah, Kang P harapkan harus sudah punya RAPBK, perencanaan untuk nantinya indikator keberhasilannya berapa persen dari perencanaan yang kita buat. Nah, bikin perencanaan ini harus dirumuskan oleh pengurus pengawas. Nah, lebih bagus lagi dibuat rapat anggota nih, rapat anggota yang sudah terbentuk kemarin, rapatkan untuk bicara RAPBK dan bicara nantinya ART ya, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga koperasi juga harus dibuat. Nanti teknisnya KP akan bahas di video berikutnya tentang ART ya, anggaran rumah tangga. Sekarang kita fokuskan ke RAPBK. Nah, tadi pendapatannya dari simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, estimasinya atau proyeksinya mau berapa nih? Targetnya berapa? 1000 anggota misalkan. Kita simpanan pokok 1000 anggota. 1000 anggota kali berapa pokoknya? Misalkan 100.000. Nah, 100.000 kali 1000 anggota berarti 100 juta. Nah, terkumpul 100 juta. Simpanan wajib berapa per bulan? Misalkan 20.000. 20.000 kali 4 bulan. Berarti 20.000 kali 4 80.000. 80.000 kali tadi 1000 anggota misalkan. Nah, 80.000 berarti 80 juta. Nah, kita punya modal di luar pinjamannya Himbara nantinya kita punya 180 juta. Nah, di anggaran pendapatan ini dimunculkan. Terus berikutnya lagi kita tulis lagi dari mana Himbara, kita mau pinjam berapa nih dari Himbara di sisa bulan ini. Misalkan 4 bulan ini kita mau pinjam tidak langsung 3 miliar, misalkan 500 juta atau 1 miliar. Nah, itu dicantumkan di pendapatan. Nah, setelah itu, setelah yang modal 3 itu, pertama dari pinjaman Bank Himbara, kedua di simpanan pokok, simpanan wajib. Berikutnya kalau memang kita mau buat gerai sembako, kita tulis gerai sembako berapa, kita proyeksikan gerai sembako itu dalam waktu 4 bulan ini yang tersisa di 2025. Misalkan kita mau masukkan 400 juta, nah tinggal cantumkan 400 juta misalkan dari situ pendapatan yang didapat oleh koperasi. Nah, itu dijumlahkan nanti pendapatan dari gerai apalagi selain sembako ya kan. Nah, dimunculkan di situ omsetnya. Nah, setelah pendapatan di tabel berikutnya yaitu tertulis belanja koperasi. Belanja koperasi itu diantaranya misalkan butuh ATK, alat tulis kantor,
ATK berapa dianggarkannya. Kalau misalkan kantornya sewa, berapa sewa per bulan, itu selama 2025 sampai dengan Desember. Kalau ada nanti gaji karyawan, nah itu berapa, itu dicantumkan di belanja koperasi. Nah, harus punya RAPBK ya teman-teman, pengurus koperasi membuat RAPBK. Nah, di RAPBK ini nanti menjadi acuan atau landasan di mana nanti keberhasilan para pengurus ini menjalankan koperasinya. Yang berikutnya selain RAPBK yaitu membuat perencanaan program kerja koperasi di 2025. Nah, itu dibuat. Kalau nggak salah kemarin sudah mulai buat ya pada saat pembentukan koperasi. Beberapa koperasi sudah punya, kalau mau dilengkapi boleh. Jadi apa aja mau dilakukan? Pertama misalkan ada sosialisasi, terus penambahan anggota segala macam. Nah, itu sosialisasi berarti ada belanja, nanti belanja koperasi apa, misalkan butuh snack konsumsi, nah itu dimasukkan dari di RAPBK. Nah, itu anggaran-anggaran itu membuka gerai sembako berarti ada di RAPBK. Di belanjanya koperasi berapa, modalnya, pendapatannya berapa tadi kan dari himbara, terus jadikan modal itu dibelanja koperasi ya. Nanti dimasukkan RAPBK dan perencanaan program kerja 2025 untuk menjadi nantinya indikator penilaian kita sebagai pengurus KKMP atau KDMP, bahwa apa yang sudah dijalankan nanti dievaluasi di rapat anggota tahunan. Oke, mungkin itu saja dari Kang V untuk materi video ini, yaitu yang pertama RAPBK, kedua membuat perencanaan kerja koperasi di tahun 2025. Ingat ya, bukan 1 tahun, tapi di sisa tahun ini yaitu sekitar 4 atau 5 bulan, tergantung dari teman-teman koperasi menjalankannya mulai dari mana, dari mulai Agustus atau September, atau mungkin yang hanya 3 bulan ya dibuat, karena nanti akan dilaporkan di rapat anggota tahunan di tahun 2026, tahun buku 2025. Itu saja yang Kang P bisa sampaikan di materi kali ini. Ingat, terus ikuti perjalanan pendampingan ini yang ada di TikTok, follow yang belum follow, like atau komen bila ada pertanyaan yang mengenai tentang koperasi, bisnis koperasi, silakan komen di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas tentang anggaran rumah tangganya koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, UKM Koperasi bangkit.